Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita kultivasi lewat cermin part yang ke-15. Di part sebelumnya, Feng Yun berhasil meratakan aliansi pembunuh Bluetron dan di-invite sama si Jono Joni untuk bergabung ke organisasi Truth Society. Dan di part kali ini, Feng Yun berhasil menjadi seorang penempa dan akan berpetualang di wilayah primitif. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di dunia cermin area lava, proyeksi Yanto mulai mengeluarkan skill atribut apinya. Di sisi lain, Feng Yun berusaha menghindar semaksimal mungkin. Tapi proyeksinya Yanto terus menekan Feng Yun dengan serangan atribut api. Awal-awal kemarin cukup gampang, kenapa sekarang sulit banget? Pasti Gwyn men-settingnya ke level hard, batin Feng Yun sambil bertahan. Serangan tapak api tingkat 4 Yanto tidak bisa ditahan dengan skill atribut air Feng Yun yang masih di tingkat 3. Salah satu pilihan yang Feng Yun pikirkan adalah melawan api dengan api, seperti cara bertarung Zhou Sheng. Tapi tidak berguna, karena jarak kekuatannya dengan proyeksinya Yanto saat ini cukup jauh. Jadi Feng Yun mencoba untuk memusatkan dan memadatkan energinya di satu titik. Kemudian Feng Yun mulai memusatkan energi di ujung pedangnya dan mengarahkannya ke proyeksinya Yanto yang sedang mendekat. Dan jelep, teknik Crazy Sword bentuk ke-9 berhasil menusuk Yanto dan membuat Feng Yun menang. Teknik ini belum sempurna. Feng Yun harus mengerahkan seluruh energi yang ada di dalam tubuhnya dalam satu serangan. Bener-bener nggak worth it. Terus Gwyn memberikan ucapan selamat karena berhasil mendapat paket pengalaman penempaan tingkat menengah. Yes, dengan ini aku bisa menghasilkan cuan, ujar Feng Yun. Apa yang ada di otakmu itu cuman cuan? Kayak pejabat di negeri Konoha aja, imbuh Gwyn. Sekarang Feng Yun adalah seorang petarung seni bela diri puncak yang menguasai Sword Intense, Kick Intense, terus Alchemist tingkat 3, dan ini ditambah penempaan tingkat menengah. Dirinya khawatir kalau suatu saat nanti bakal ditangkap karena serba bisa. Gwyn pun menenangkannya dengan bilang, selama kau itu low profile, nggak bakal kenapa-napa. Jaga sikap, jangan sampai viral kayak anaknya pegawai pajak yang kemarin. Singkat cerita, panel berpindah ke rumah Feng Yun. Ternyata di rumah Feng Yun terdapat ruang bawah tanah, bahkan punya efek peredam suara yang sangat bagus. Dirinya ingin minta tolong sama Xiaolan dan ibu kepala panti untuk membeli peralatan blacksmith. Xiaolan ngomong kalau awalnya ruangan itu mau dipakai sebagai ruang bermain anak-anak panti asuhan. Sontak Feng Yun langsung minta maaf karena mau menggunakan ruangan itu untuk keperluan yang lain. Xiaolan pun memakluminya. Dia juga menegaskan kalau mulai sekarang Feng Yun lah kepala keluarga panti asuhan ini. Tak terasa 3 hari pun sudah berlalu. Xiaolan sudah menyulap ruang bawah tanah tersebut menjadi ruang blacksmith. Pintu masuk didesain hanya bisa dibuka oleh mereka yang sudah mencapai ranah petarung seni bela diri cadangan tingkat menengah ke atas. Jadi ketika Feng Yun sedang bekerja di dalam, nggak akan ada yang mengganggunya. Feng Yun berencana membuat sebuah harta tingkat rendah dulu, hitung-hitung pemanasan. Terus dia juga berencana untuk membuatkan Xiaolan sebuah senjata yang dia suka. Langkah pertama, panaskan tungku dengan api dan masukkan material-materialnya ke dalam. Terus ambil material yang sudah dipanaskan dan alirkan elemen api ke palunya. Hal ini berfungsi agar hasilnya nanti nggak prematur. Proses penempaannya berbeda dari dunia sebelumnya. Saat proses pemukulan, kita bisa menambahkan material-material lain. Tapi kita juga harus menjaga kualitas komposisinya, sehingga energi yang disuntikan dapat mengalir dengan sempurna. Dan karena inilah, proses pembuatan item itu sangat sulit. Semakin rumit, maka semakin bagus hasilnya jika berhasil menempanya. Dan
Feng Yun mulai fokus menempa. Kemudian pedang perunggu tingkat rendah berhasil dia buat. Sisanya tinggal didinginkan dengan atribut air. Jelek bet anjing, umpat Feng Yun dalam hati. Karena dianggap ampas, Feng Yun pun langsung membuang pedang itu. Kali ini Feng Yun akan membuat harta tingkat menengah. Tentunya menggunakan bahan-bahan yang dia dapatkan dari dunia cermin. Yuk bisa yuk, item bagus SSR, ujar Feng Yun. Dan kali ini Feng Yun jauh lebih serius dari yang tadi. Astaga, kenapa masih jelek bet anjir, ujar Feng Yun dalam hati. Nilai seni budayamu pasti D, umpat Gwyn dari dunia cermin. Karena dibacoti sama Gwyn, Feng Yun berusaha untuk membuatnya terlihat lebih bagus lagi. Wis dadi, sekarang namamu Sisu, teriak Feng Yun. Aku yakin kalau nggak akan ada makhluk gaib ataupun roh yang mau masuk ke dalam pedang itu, ujar Gwyn dari dunia cermin. Sekarang Feng Yun berniat membuat harta tingkat atas. Woi, Yanto kan cuma penempa tingkat menengah, ucap Gwyn. Tapi Feng Yun tetap yakin, soalnya bahan yang akan dia gunakan nggak kaleng-kaleng, yaitu gigi taring dari Raja Kelelawar Darah tingkat 9. Apa itu nanti nggak akan terbuang sia-sia, ujar Gwyn pada Feng Yun. Tak terasa 1 hari pun sudah berlalu. Terlihat kalau dirinya sudah berhasil membuat pedang baru. Nggak pakai lama, Feng Yun ingin segera mereview pedang barunya. Dia memutuskan untuk pergi ke hutan Night Snow. Dan saat di sana, benar saja, pedangnya sangat bagus. Dirinya berhasil mengalahkan monster buaya darat dengan mudah. Setelah itu, dirinya lanjut membantai monster ular. Feng Yun gak nyangka kalau pedang barunya ini ternyata sangat cocok dengan talent pengontrol darahnya Raja Kelelawar Darah. Efeknya mampu menyerap darah dari seluruh tubuh monster buas tingkat 6 ke bawah. Feng Yun pun menamai pedangnya dengan sebutan Bloodstain. Saat membunuh Raja Kelelawar Darah kemarin, dirinya sangat hoki karena Raja Kelelawar berada di area serangan pedangnya. Di dunia cermin, Gwyn mengingatkan kalau efek pedangnya tidak akan mempan bagi mereka yang sudah melewati ranah petarung seni bela diri tingkat puncak. Singkat cerita, Feng Yun sedang berkultivasi di Menara Suci. Setelah mencapai titik ini, saatnya Feng Yun untuk melawan si Jono Joni di dunia cermin. Lalu Gwyn menerangkan kalau organisasi Truth Society memiliki banyak petarung tingkat tinggi. Bahkan petarung tingkat ekstrimnya punya banyak skill tingkat 4. Kemudian Feng Yun penasaran kenapa dirinya udah gak bisa lihat teknik tingkat rendah yang dimiliki sama Johnny. Secara logika, si Johnny ini harusnya juga punya skill ataupun drop item tingkat rendah. Gwyn menjelaskan kalau hal itu dioptimalkan sama sistem cermin. Jika skill dan item drop tingkat rendah tetap ada, maka itu hanya akan menghambat perkembangannya Feng Yun. Kenapa dihilangkan sih? Padahal bisa membantu kultivasinya Xiaolan dan anak-anak lain yang ada di panti asuhan. Sayang sekali, batin Feng Yun sambil bertarung melawan Johnny. Sekarang dirimu kan sultan, bantu aja pakai duitmu, ujar Gwyn. Jangan bahas cuan sekarang, teriak Feng Yun sambil melompat melakukan serangan tebasan ganda. Dan sering, Feng Yun merasa kalau berhasil menebas sesuatu. Ternyata Feng Yun berhasil menebas topengnya Johnny. Tiba-tiba Feng Yun dibuat terkejut. Johnny melancarkan serangan skill atribut spasial. Di depan, kita diperlihatkan sama wajah aslinya Johnny. Dia bersiap mengeluarkan skill pukulan spasial. Sontak Feng Yun langsung melompat menghindari pukulan itu. Feng Yun membalas dengan mengeluarkan skill double dazzling sword. Dan sering, tiba-tiba Johnny menghilang. Gawat, umpat Feng Yun. Dan dawas. Tiba-tiba Johnny langsung muncul dan mengalahkan Feng Yun menggunakan skill pukulan spasial.
"Kenapa kau tiba-tiba oleng?" tanya Gwyn. "Gimana nggak oleng? Kukira Johnny, ternyata Ginny," ujar Feng Yun. "Siapa yang nyangka kalau dia ini karakter trap? Lawang tonjolannya aja kagak kelihatan," ujar Feng Yun. "Alasan, bilang aja kalau kau nggak bisa menang lawan cewek," ejek Gwyn. Tapi Feng Yun tetap santai. Meskipun diejek sama Gwyn, tapi dia akan membuktikan kalau akan bisa mengalahkan si Ginny. Singkat cerita, setelah mempelajari pola serangannya, akhirnya dirinya berhasil menang melawan Ginny. Dan hokinya, Feng Yun langsung dapat bakat atribut spasial tingkat rendah. Di kantor, manajer Yanto dan guru Li Feng mendiskusikan pangkalan Jiang Hai yang tiba-tiba ingin merekrut seseorang yang berasal dari wilayah bawahannya. Soalnya udah sekitar 5 tahun mereka tidak melakukan hal ini. Manajer Yanto mengira kalau hal ini terjadi karena perwakilan dari Jiang Hai menonton pertarungannya Feng Yun melawan Ling. Tapi menurutnya akan bagus bagi Feng Yun jika belajar di wilayah tingkat 2 seperti Jiang Hai. Tapi guru Li Feng tetap bersikeras sama pendiriannya. Terus Yanto menambahkan kalau wilayah mereka tidak bisa melanggar perintah wilayah yang lebih tinggi. "Guru Li Feng, jangan bersikap berlebihan dan cepat suruh Feng Yun untuk segera bersiap-siap," tegas manajer Yanto. Karena Feng Yun sedang fokus berkultivasi di Menara Suci, guru Li Feng memutuskan untuk menemui perwakilan dari Jiang Hai dan mendiskusikan tentang permasalahan ini. Di dunia cermin, Feng Yun sudah berhasil mengalahkan proyeksinya Jono. Gwyn memberikan selamat karena Sword Intense Feng Yun meningkat 2 kali lipat. Terus Feng Yun juga dapat teknik Saving Soul Step. Feng Yun ingin terus melanjutkan grindingnya melawan Jono sampai bakat atribut emasnya meningkat. Kultivasi sambil grinding di dunia cermin emang menguntungkan. Tapi di sisi lain, dia juga harus menjalankan pekerjaannya sebagai alkemis dan penempa untuk nyari cuan. Baru kali ini, Feng Yun merasa kalau 1 hari 24 jam itu masih kurang. Feng Yun gak mau buang-buang waktu lagi. Dia harus segera bertambah lebih kuat. Tak terasa, Feng Yun sudah berada di dalam menara cukup lama. Manajer Yanto nggak nyangka kalau guru Li Feng beneran pergi. Dia merasa kalau guru Li Feng tidak akan bisa berbuat banyak kali ini. Jadi nggak ada pilihan lain, dirinya sendiri yang akan memberitahu Feng Yun. Tiba-tiba para netizen dan manajer Yanto dikejutkan dengan apa yang terjadi pada Menara Suci. "Apaan tuh?" tanya Yanto yang sedang keheranan. Terlihat kalau keenam atributnya Feng Yun sedang mengelilingi Menara Suci. Bahkan setelah semua itu, tidak membuat Feng Yun naik ranah ke petarung tingkat ekstrim. "Feng Yun, perkembanganmu sangat luar biasa," puji manajer Yanto padanya. Yanto bilang kalau gara-gara Feng Yun energi Menara Suci sekarang kosong. Jadi murid lain nggak bisa kultivasi sementara waktu. Sontak Feng Yun langsung meminta maaf. Manajer Yanto tidak mempermasalahkannya. Hal ini terjadi karena Akademi Star Sen sekarang terlalu kecil buat Feng Yun. Wilayah pangkalan Jiang Hai ingin merekrut seorang murid di wilayah ini. Dan sudah sangat jelas kalau yang mereka mau adalah dirimu, terang manajer Yanto. Akhirnya saat-saat Feng Yun meninggalkan wilayah pangkalan Star Sen datang juga. Dia harus berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan uang buat panti asuhan, biar dia bisa pergi dengan tenang. Di dunia cermin, Gwyn menyayangkan karena Feng Yun gak akan ada waktu buat berlatih di dunia cermin. Tapi di dunia Feng Yun sebelumnya, harga diri dan kebanggaan laki-laki itu adalah mencari nafkah. Mereka tidak akan ada harganya kalau nggak bisa nyari cuan, tegas Feng Yun. Pertama-tama, Feng Yun langsung menjual banyak obat ke Mbak Mawar. Terus menjual banyak senjata ke tokonya Om Botak Brewok. Cuan yang didapat langsung dikasih ke ibu kepala panti dan Xiaolan. Sekarang panti asuhan nggak akan kehabisan dana untuk beberapa waktu ke depan. Jadi Feng Yun bisa fokus latihan lagi di dunia cermin.
Tapi Feng Yun khawatir kalau akan membuat kekacauan seperti waktu di Menara Suci. Lalu Gwyn menyarankan untuk mencoba cara lain. Kalau ada cara lain, kasih tahu dari dulu dong, ujar Feng Yun. Kalau ku kasih tahu dari dulu, manhwa ini bakal tamat di part 2, ucap Gwyn. Ternyata cara meningkatkan kekuatan selain di Menara Suci adalah pergi ke wilayah primitif dan nyari urat batu Yuanli. Sangat mudah untuk bertemu dengan monster buas tingkat 8 ke atas di wilayah primitif. Hanya mereka yang sudah berada di ranah petarung seni bela diri ekstrim ke atas yang berani menginjakan kaki di sini. Nggak pakai lama, Feng Yun langsung bermeditasi untuk merasakan energi dari urat batu Yuanli. Dengan memanfaatkan bakat atribut yang dia miliki, harusnya Feng Yun bisa menemukan urat batu Yuanli. Tapi di dunia ini, manusia, hewan, tumbuhan, batu, bahkan kerikil mengandung energi yang bisa mengacaukan aliran energi Feng Yun. Jadi untuk menghindari itu, Feng Yun membuat aura atributnya menjadi bentuk benang. Jadi bisa lebih mudah mencari energi dari urat batu Yuanli. Tiba-tiba Feng Yun menyadari sesuatu. Kenapa ada harimau putih Selen di sini? Tersesatkah? Papa Alsat di mana Selen? Ucap Feng Yun. Feng Yun berpikir kalau membawa si Selen pulang ke panti asuhan akan membuat Shaolan senang. Woi, itu anak harimau, bukan anak kucing, ujar Gwyn dari dunia cermin. Ternyata Selen ini adalah monster buas tingkat 7, bahkan bisa meningkat lagi setelah jadi dewasa. Selen mau daging nggak? Nih makan biar cepet gede, ucap Feng Yun sambil membawakan daging besar ke Selen. Feng Yun sudah membayangkan dirinya yang naik Selen ketika Selen nanti udah gede. Ayo makan yang banyak, biar aku bisa menunggangimu, batin Feng Yun. Lalu Feng Yun tanya, kok nih anak sendirian, emaknya di mana? Jangan dicari, kalau ketemu kau bisa mampus dimakan, teriak Gwyn. Karena nggak ada pilihan lain, Feng Yun pun membawa si Selen kecil bersamanya. Feng Yun merasa kalau dirinya sudah dekat dengan urat batu Yuanli. Selen merasa ketakutan. Melihat Selen ketakutan, Feng Yun berniat meninggalkan Selen di tempat itu dan akan kembali lagi nanti kalau urusannya udah selesai. Ternyata Selen nggak mau ditinggal. Dia tetap pengen ikut sama Feng Yun. Akhirnya Feng Yun turun bareng Selen untuk melihat apa yang ada di depan mereka ini. Karena konsentrasi energi vitalitas di dasar lembah sangat pekat, energi di sana sampai bisa dilihat pakai mata telanjang. Tiba-tiba Selen langsung turun dari pundak Feng Yun. Weh Selen, mau kemana kamu? Teriak Feng Yun sambil mengejarnya. Tak berselang lama, tiba-tiba Selen berhenti. Feng Yun pun juga langsung menyadari sesuatu. Lihat tuh, ada bocil yang membawa anak harimaunya kembali, ujar salah satu orang dari kelompok netizen yang telah berhasil menjatuhkan monster harimau putih emaknya Selen. Di dunia cermin, Gwyn memberitahukan ke Feng Yun kalau keempat netizen ini berada di ranah petarung Inet, selangkah sebelum mencapai tingkat master. Pokoknya jangan bertindak gegabah, tegas Gwyn. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Terus jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.